Selamat pagi menjelang siang, Budian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Di dalam kelompok 5 ada saya sendiri, Angela Purnomo. Setelah itu Gladys Mersilina, Nararia Rundaya, nomor absen 24, Elizabeth Ingriani Yusdenso, nomor absen 10, dan Lucky Gloriano, absen 23. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti yang dapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Teks cerita sejarah sendiri berarti naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang mengundang unsur rekaan seperti mitos atau usul-usul negeri dan mitos alegori. Yang kedua ada ciri-ciri teks sejarah. Teks sejarah berbeda dengan ciri teks sejarah. Berikut adalah ciri-ciri teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita yang berupa fakta. Kita masuk yang ketiga, yaitu teks cerita, jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta ini adalah sejarah yang disusun berdasarkan fakta sejarah tersebut. Tokoh dalam teks cerita sejarah benar-benar ada dan kronologinya pun sesuai fakta sejarah. Contohnya seperti biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Yang kedua ada teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Contohnya fiktif, namun latar waktu peristiwanya itu berupa fakta. Contohnya itu seperti novel, cerpen, legenda, dan roman. Kita masuk yang bagian keempat, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Bagian A, informasi dalam teks cerita novel atau sejarah. Untuk menemukan informasi penting tersebut, pembaca harus membaca keseluruhan isi sejarah. Berikut langkah-langkah menentukan informasi penting teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel secara saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam cerita atau novel sejarah. Dan yang terakhir, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang selanjutnya terdapat informasi penting dalam teks sejarah, yaitu untuk membangun teks sejarah adalah unsur intrinsik, merupakan unsur-unsur yang membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam pembahasan ini, biasanya cerita sejarah akan berwujud novel. A, itu ada tema. Tema dikatakan sebagai ide pokok sebuah cerita. Selanjutnya ada alur atau plot. Plot adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu alur maju yang menceritakan peristiwa secara urut dan waktunya maju, alur mundur yang ceritanya bergerak mundur, dan alur campuran yang rangkaian peristiwanya tercampur antara alur maju dan mundur. Yang ketiga ada penokohan, gambar yang jelas tentang seorang tokoh dalam cerita. Biasanya tokoh akan digambarkan dengan jelas sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana tokoh itu berperan dalam cerita. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita. Biasanya digunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan kata ganti ia, dia, dan mereka. Namun ada juga sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti aku dan saya. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah.
Latar dalam novel berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Terakhir ada amanat, yang merupakan suatu hal yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, dan biasanya berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, dan juga sosial. Selanjutnya terdapat unsur intrinsik, yang merupakan unsur yang berada di luar teks cerita sejarah, tetapi tetap mempengaruhi jalan cerita sejarah tersebut. Pertama, ada rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua adalah segi corak penceritaan. Teks yang mengandung dua cerita penceritaan yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya dan peristiwa bukan sejarah. Yang ketiga ada unsur keagamaan, yaitu dalam teks cerita unsur agama terkadang masih sangat kuat. Yang keempat ada unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Yang kelima terdapat unsur ekonomi, yaitu teks cerita sejarah yang biasanya menceritakan tentang kehidupan ekonomi pada zaman tersebut. Yang terakhir terdapat unsur sosial yang biasanya akan menceritakan jenjang status sosial, atau dapat juga cerita tersebut dipengaruhi oleh situasi sekitar. Selanjutnya itu ada bagian B nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Nilai-nilai yang ditemukan dapat dikonversi atau diubah ke bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena, kausalitas, atau sebab akibat. Kegiatan ini membutuhkan pemahaman itu, agar memudahkan mengonversikan nilai-nilai kehidupannya. Yang pertama ini ada menentukan nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dapat ditentukan dengan angka berikut. Yang pertama itu ada membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Yang keempat ada menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Yang kedua itu ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah diantara sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk seseorang dalam kehidupan manusia secara umum. Yang kedua itu nilai religius. Nilai religius adalah nilai-nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati oleh semua anggota masyarakat, suku atau bangsa. Dan yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan yang selanjutnya ada ketiga, yaitu keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai kehidupan manusia tidak banyak berubah sejak dulu. Nilai-nilai yang ada dalam sejarah mungkin masih mempunyai hubungan dengan kehidupan masa kini. Nilai tersebut dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita. Nilai kehidupan dalam cerita sejarah harus disimpulkan. Referensi pembaca akan sangat penting dalam menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Contoh nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yang masih relevan dengan kehidupan di saat ini adalah nilai moral. Dan yang keempat adalah konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks cerita sejarah dapat diubah menjadi bentuk teks lainnya. Kegiatan mengubah teks ke bentuk teks lain disebut konversi. Dalam KBBI, konversi berarti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi mengonversi teks merupakan kegiatan mengubah satu teks ke dalam bentuk atau jenis teks lain. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, Anda harus mengetahui terlebih dahulu teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan, penjelasan, dan penutup atau simpulan. Oke, baik. Sekarang ke bagian C, yaitu menelaah kebahasan teks dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu mempunyai kekhasan bahasa sendiri, seperti penggunaan diksi yang menarik, menjadi faktor penting dalam penyampaian cerita sejarah. Jika diksi yang digunakan tepat, maka cerita yang disajikan pun akan enak dibaca. Nah, sebelum masuk dalam ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah, terdapat 3 struktur utama untuk membuat teks sejarah yang baik. Yang pertama adalah orientasi, yang berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah yang berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan.
Yang kedua adalah insiden atau urutan kejadian. Yang pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Lalu yang ketiga adalah reorientasi, merupakan bagian akhir dari suatu teks cerita sejarah yang berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada beberapa teks cerita sejarah yang tidak mendapatkan bagian penutup ini, karena memang bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Oke. Lalu, sekarang masuk ke ciri kebahasan teks sejarah. Yang pertama adalah dari keterangan. Keterangan ini adalah merupakan fungsi kalimat yang berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat yang dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Nah, di sini ada beberapa jenis keterangan, seperti yang pertama adalah keterangan tempat, yang menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah, biasanya menggunakan preposisi di, ke, dari, dan di dalam. Yang kedua adalah keterangan waktu, menerangkan waktu kejadian dalam teks cerita sejarah yang biasanya menggunakan preposisi pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Yang ketiga adalah keterangan alat yang menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah keterangan tujuan yang menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Lalu yang kelima adalah keterangan cara, menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang keenam, keterangan penyerta, menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat yang biasanya menggunakan preposisi dengan, bersama, dan beserta. Lalu yang ketujuh, keterangan perbandingan, membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun berbeda. Keterangan sebab, menerangkan alasan terjadi suatu kejadian. Lalu, itu saja keterangannya, hanya 8. Lalu yang kedua adalah frasa adverbial, adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Contohnya seperti sangat baik, agak besar, dan kurang pandai. Lalu yang ketiga adalah verba material, adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Contohnya seperti membaca, melempar, memotong, melawan, dan lainnya. Yang keempat adalah kata sambung, juga dikenal sebagai konjungsi temporal yang berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya adalah setelah, lalu, kemudian, dan lainnya. Lalu yang kelima adalah kata sifat, merupakan kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Cirinya adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Yang keenam adalah bahasa kias, yaitu merupakan penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, atau bisa juga disebut penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata untuk memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus, seperti makna simbolik yang sering digunakan untuk menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri dalam penulisan suatu teks cerita sejarah. Lalu yang kedua adalah ungkapan, yang merupakan bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel ataupun cerita sejarah yang menyatakan makna khusus yang unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru, sehingga menjadikan cerita tersebut atau novel tersebut menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Lalu yang ketujuh terakhir adalah kata majemuk, merupakan kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Selanjutnya bagian D, yaitu menyusun teks cerita sejarah pribadi. Dalam menyusun teks cerita sejarah pribadi, pasti kita telah membaca beberapa teks cerita sejarah. Beberapa teks cerita sejarah tersebut mengisahkan perjalanan hidup seseorang. Kita juga dapat menyusun cerita sejarah pribadi yang dapat kita buat berdasarkan perjalanan hidup atau peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar kita. Saat membuat teks cerita sejarah pribadi, pengarang harus berpijak pada fakta sejarah.
Imajinasi pengarang dalam teks cerita sejarah juga sangat penting. Pengarang harus melakukan riset mengenai keadaan masyarakat, sosial, budaya, dan latar pada peristiwa sejarah yang diangkat. Yang pertama, membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan, atau masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan secara turun-menurun. Cerita-cerita tersebut sangat menarik untuk diangkat menjadi teks cerita sejarah. Kita dapat menggali informasi dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan cerita sejarah tersebut. Dalam membuat teks cerita sejarah pribadi, kita dapat ditulis menggunakan dua langkah, yaitu langkah wawancara dan imajinatif. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah satunya dapat dikumpulkan dengan wawancara. Wawancara berguna menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Langkah-langkah menulis teks cerita sejarah dengan wawancara yaitu yang pertama, bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Yang ketiga, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Selain melalui wawancara, teks cerita sejarah dapat diperkuat dengan hasil imajinatif. Langkah-langkah menulis teks cerita sejarah dengan imajinatif yang pertama, menentukan tema sebagai pokok pikiran teks cerita sejarah. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang dalam penulisan teks cerita sejarah. Yang ketiga, menyajikan teks cerita sejarah dengan alur yang menarik meliputi tahap penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Dan yang terakhir, menyunting teks cerita sejarah yang selesai dibuat. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Tahap ini adalah tahap yang penting dan wajib. Langkah-langkah penyuntingan sebagai berikut. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca, dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, saya Dimas, absen 9. Saya mau tanya nih, misalkan kalau struktur utama dari suatu teks, kita tuh nggak berurutan nih. Terus teks cerita sejarah tersebut tuh bisa dimengerti nggak? Mungkin boleh ditampung dulu, terus lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap, baik. Pertanyaan dari saya, kenapa tahap menyunting teks cerita sejarah itu merupakan tahap yang penting dan wajib? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Sekalian ditampung. Ya, saya mau nanya. Saya Aurelia dari absen 4, ingin bertanya. Bolehkah kalian memberikan contoh-contoh teks cerita sejarah berdasarkan fiksi? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi, yang pertanyaan kedua. Kenapa tahap menyunting teks sejarah merupakan tahap yang penting dan wajib? Karena pada tahap ini biasanya kesalahan-kesalahan dalam penulisan dapat diketahui dengan detail, yang manfaatnya adalah semakin sempurna teks sejarah tersebut. Oke, saya ingin menjawab yang pertanyaan dari yang nomor 1. Kan tadi ditanyakan jika struktur utama dalam suatu teks cerita bersejarah itu tidak berurutan, apakah teks cerita sejarah itu dapat dimengerti kan? Nah, berarti bukan jawabannya. Sebenarnya gini, kan dalam struktur teks itu kalau tidak berurutan kan pasti bingung untuk dimengerti ya. Jadi ya
ya bingung aja gitu. Jadi karena dengan bingungnya itu pasti tidak enak untuk dibaca. Jadi alangkah baiknya struktur dalam teks cerita bersejarah itu harus berurutan. Karena cerita sejarah itu kan menjabarkan suatu kejadian secara kronologis atau runtut. Itu saja jawaban dari kami. Saya mau menjawab pertanyaan dari Aurelia. Saya akan membacakan beberapa contoh teks cerita sejarah fiksi. Yang pertama ada Pulang, karya Leila S. Chudori. Yang kedua ada Lingkar Tanah, Lingkar Air, karya Ahmad Tohari. Dan Burung-burung Manyar, karya YB Mangun Wijaya. Nah, di sini ada juga contoh cerita yang terkenal. Contohnya seperti Danau Toba, Legenda Takuban Perahu, Rawa Pening, dan masih banyak lagi. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kami tutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas bisa menjadi audiens kami. Terima kasih juga Budian sudah menonton presentasi kami.